doa pembukaan. Kami mohon Ketua KPT, Bu Enius Penatua, Enius Pincer. Dan terakhir, biarlah Tuhan memberikan keselamatan dan damai sejahtera pada ruangan ini atau tempat alam ini. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk udara yang segar, untuk cuaca yang cerah. Kami baik dari jauh maupun yang dekat, boleh Tuhan tuntun sampai di tempat ini dengan keadaan selamat pulang. Kami bisa menikmati alam ciptaan-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa. Kami boleh menghirup udara segar. Pada kesempatan hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus dan bulan kesaksian pelayanan. Kiranya Tuhan, pada hari ini dalam kami bersuka cita, Tuhan hadir, Tuhan menyertai dan memberkati kami semuanya, baik panitia, peserta maupun alat-alat yang dipakai. Tuhan jamah dan Tuhan berkati. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga selesainya acara pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan ku senang, semua relakan, abang wajib
Yesus ke surga. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Terpujilah Tuhan kita, Bapak Ibu yang setianya tidak pernah berubah, memberkati kita semua, dan kita semua diberikan kesempatan untuk berkumpul, menghayati juga sekaligus merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya akan mengawali dari masa Raya Paskah. Banyak orang memahami, Bapak Ibu, masa Raya Paskah itu berakhir di hari Minggu ketika kita merayakan kenaikan, ketika kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Masa Raya Paskah itu tidak berhenti di perayaan kebangkitan Yesus, Bapak Ibu, tetapi sampai kita tiba di perayaan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus turun, maka karya penyelamatan tidak lengkap untuk kita semua. Nah, masa Raya Paskah, Bapak Ibu, itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup itu adalah kesempatan. Bapak Ibu setuju hidup itu adalah kesempatan? Kalau kita boleh mengingat-ingat, sejak Yesus lahir, kemudian dia memanggil para murid, sampai dia berkarya, menderita, mati di atas kayu salib, bangkit, dan hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, ada banyak dinamika kehidupan yang mencabik-cabik hati kita. Bapak Ibu merasa enggak? Ada dinamika yang mencabik-cabik hati kita. Saya mengajak untuk mengingat-ingat ketika para murid dipanggil oleh Tuhan Yesus, penjala ikan diubah menjadi penjala manusia. Adakah murid Yesus yang ngelokro? Ada murid Yesus yang tidak semangat? Semua murid Yesus menyambut dengan sukacita, dengan penuh semangat. Saya siap Tuhan untuk menjadi murid-Mu. Semuanya semangat, Bapak Ibu. Sampai dengan penderitaan yang pertama, penderitaan yang pertama, itu Simon Petrus masih semangat untuk menjadi murid Yesus. Ibu-ibu masih ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalimat apa yang dikeluarkan atau yang dilontarkan oleh Simon Petrus ketika diberitakan bahwa aku akan mati? Ya, itu pakai bahasa kita ya. Apa respon Simon Petrus? Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Wow, semangatnya tidak pernah pudar, Bapak Ibu, Simon Petrus untuk mengikut Tuhan. Tetapi ada kalanya hidup itu mengalami krisis dan tantangan. Ketika dia mengatakan, tidak, sekali-kali Tuhan, aku tidak akan membiarkan engkau menderita. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku akan membela engkau. Tetapi ketika krisis itu datang, ketika tantangan itu datang yang mengancam kehidupan Simon Petrus masih setia kepada Tuhan. Ketika dia ditanya, engkau mengenal orang itu? Simon mengatakan, aku tidak kenal orang itu. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada dinamika yang begitu semangat mengikut dan membela Tuhan ketika krisis datang, ketika ancaman datang, ketika kesulitan datang, ketika situasi yang tidak menyenangkan datang. Simon Petrus menyangkal Tuhan. Sampai di sini ingat Bapak Ibu cerita itu Dan kemudian matilah Yesus di atas kayu salib. Apa yang dialami oleh para murid, Bapak Ibu, ketika Yesus mati di atas kayu salib? Seolah-olah hidup ini sudah selesai.
seolah-olah harapan itu sudah tidak ada. Seolah-olah hidup ini tidak ada lanjutannya. Karena orang yang dikasihi, guru yang diikuti sudah tiada lagi. Itulah perpisahan yang pertama para murid dengan Tuhan Yesus. Perpisahan yang pertama dialami oleh para murid dengan Tuhan Yesus. Dan ternyata itu tidak lama, Bapak Ibu. Dan ternyata itu tidak lama, hanya 3 hari saja mereka berpisah. Dan kemudian Yesus bangkit sampai dia menampakkan diri kepada para murid. Nah, perlahan-lahan grafik yang turun dari semangat terus anjlok, kemudian naik perlahan-lahan. Guruku bangkit dari antara orang mati. Dan dia menampakkan dirinya. Dan setelah itu, Bapak Ibu, Tuhan menyiapkan kembali para muridnya bahwa sebentar lagi kita juga akan berpisah. Tidak lama lagi, sebentar lagi. Perpisahan yang kedua terjadi kapan, Bapak Ibu? Perpisahan yang kedua antara Yesus dengan para muridnya terjadi kapan? Ya, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Yang menjadi pertanyaannya, ketika Yesus terangkat ke surga, para murid putus asa, menangis, mengurung diri dalam kamar. Apakah Alkitab menceritakan demikian? Bapak Ibu perso, bagaimana ceritanya? Ketika para murid harus berpisah dengan Tuhan Yesus yang kedua, setelah kematian tadi, yang pertama kematiannya itu menjadikan mereka berpisah, dan yang kedua pada saat apa, Bapak Ibu? Pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertanyaan saya, bagaimana sikap mereka merespon perpisahan ini? Jika berpisah dengan Tuhan, bersuka cita. Ini aneh loh sebenarnya, Bapak Ibu, berpisah kok bersuka cita. Apakah ada perpisahan di antara kita yang mendatangkan sukacita? Berpisah itu logikanya susah, Bapak Ibu. Perpisahan yang pertama menjadikan para murid berduka dan putus asa karena gurunya yang diikutinya, panutannya, mati di atas kayu salib. Sedangkan yang kedua, ketika mereka berpisah menyaksikan Yesus terangkat ke surga, justru para murid bersuka cita. Nah, ini loh Bapak Ibu yang menarik untuk dikenang ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa hidup itu adalah kesempatan di mana ada banyak kesempatan, termasuk kesempatan untuk putus asa, Bapak Ibu. Jadi kalau dengan putus asa itu bukan berarti keliru. Sama dengan para murid putus asa. Guruku tidak ada lagi. Tetapi kesempatan berikutnya adalah kesempatan untuk bangkit dari keterpurukan. Kesempatan untuk pulih dari keputusasaan. Ini yang penting untuk kita hayati dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Sudahkah yang hadir pada saat ini kita bersuka cita seperti para murid sekalipun kita berpisah dengan Tuhan Yesus? Karena Yesus yang naik sejatinya tinggal tetap bersama dengan kita. Saya sejenak akan cerita tentang waktu, Bapak Ibu. Kesempatan itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya waktu. Dan dari Alkitab kita bisa belajar tentang 3 macam waktu. Yang pertama ada yang disebut sebagai kronos. Kronos itu juga waktu. Waktu yang selalu ada untuk kita. Jadi kalau kita menyebut sekarang jam berapa, itu kronos. Ada detik, ada menit, ada jam, ada hari, ada bulan, ada tahun, itu kronos, Bapak Ibu. Dan semua menerima itu. Semua menerima itu. Dan kemudian yang kedua adalah disebut sebagai waktu aion. Waktu aion itu adalah waktu yang tanpa batas. Ini menurut keterangan kitab suci, waktu yang dimulai dari penciptaan
alam semesta ini sampai dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Waktu yang tanpa batas dan semua orang menerimanya. Dan yang ketiga disebut sebagai waktu kairos. Lah ini yang memiliki jangka waktu tertentu, Bapak Ibu. Jika waktu itu lewat, ia tidak akan kembali lagi. Lah ini yang harus diwaspadai oleh setiap yang hidup, oleh setiap pengikut Kristus yang diberikan kesempatan kairos ini. Menggunakan kairos dengan sebaik mungkin supaya tidak menyesal di kemudian hari. Nah ini yang penting untuk diwaspadai, Bapak. Dari cerita masa Raya Paskah, kita boleh belajar bahwa hidup ini berdinamika. Kadang semangat seperti para murid ketika dipanggil, iya Tuhan, aku siap sedia untuk mengikut Engkau. Tetapi selamat menjadi saksi dan pelayan dalam perubahan, Bapak Ibu. Kadang semangat, kadang putus asa. Jangan lupa bangkit, jangan lupa pulih, karena hidup selalu berubah. Mari menjadi saksinya, mari menjadi pelayannya di tengah perubahan, dengan senantiasa hidup dalam semangat, dalam kebangkitan, dalam kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin.